kita diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kadang kita mengasosiasikan atau eh, tanpa kita sadari kita mensetarakan rencana Tuhan itu dengan kondisi yang kita alami gitu ya. Dalam kehidupan ini faktanya menunjukkan bahwa kondisi yang kita alami itu kok kelihatannya gitu ya seringkali bertolak belakang gitu dengan apa yang kita dengar dari kebenaran firman gitu. Yang kita dengar dari kebenaran firman eh, semua yang luar biasa, semua yang indah, semua yang berharga, semua yang mulia gitu ya. Semua yang keren-keren gitu, rencana yang besar gitu. Namun faktanya eh, dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih melihat gitu ya hal-hal yang kadang mencuri sukacita kita, kadang mencuri damai sejahtera kita, kadang membuat kita kehilangan harapan gitu ya, kadang membuat kita mulai mempertanyakan mana sih Tuhan gitu, rencana Tuhan yang terbaik itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama, termasuk saya sendiri juga, kita sama-sama akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14 dari firman Allah yang hidup. Jadi, definisi rencana yang terbaik itu sebenarnya bukan dilihat dari kondisi atau keadaan kita ya. Eh, Hal yang pertama yang kita bisa lihat sama-sama, bukti bahwa rencana Tuhan yang itu yang terbaik adalah di ayat ini. Kita lihat di firman Allah yang hidup di ayat yang ke-7, demikian berlimpah kebaikannya kepada kita, sehingga ia menghapuskan segala dosa kita dengan darah anaknya, dan karena dialah kita diselamatkan. Jadi kadang-kadang kita lupa ya, kita terlalu sibuk dengan apa ya, urusan day to day gitu ya, terlalu sibuk dengan kesibukan duniawi sampai membuat kita terkadang lupa akan kebaikannya yang berlimpah kepada kita. Apa sih kebaikan yang berlimpah kepada kita? Kebaikan yang berlimpah kepada kita itu bukan ketika keinginan kita terjadi, bukan ketika semua kondisi seolah berpihak pada kita, tapi berlimpah kebaikannya itu dibuktikan ketika ia menghapuskan segala dosa kita dengan darah anaknya. Dan karena dialah kita diselamatkan. Eh, Keselamatan itu loh sebenarnya bukti rencana Tuhan yang luar biasa besar dalam hidup kita. Kepada kita dicurahkannya kekayaan rahmatnya. Sebab ia benar-benar mengenal kita dan senantiasa mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita cuma taunya apa yang baik gitu. Kita mikir menurut kita apa yang baik menurut mata jasmani kita. Tapi Tuhan itu sanggup melihat jauh melampaui apa yang mata jasmani kita lihat. Jauh melampaui apa yang menjadi keinginan daging kita hari-hari ini. Jauh melampaui apa yang telinga kita pengen dengar gitu. Jauh melampaui dari harapan-harapan kita yang seringkali sifatnya itu semu dan sementara gitu. Tuhan itu senantiasa, nggak cuman kadang-kadang, nggak cuman sesekali, nggak cuman eh, nanti di kedepannya Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, tapi Tuhan itu senantiasa mengetahui. Artinya hari ini pun Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang harus kita lalui gitu dalam kehidupan ini. Diungkapkannya kepada kita rahasia mengapa ia mengutus Kristus. Suatu rencana yang sejak dahulu sudah ditetapkannya karena kemurahannya. Nah, rupanya ini loh yang luar biasa ya, kasih Tuhan, bukti rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, itu dia ungkapkan kepada kita satu rahasia yang gak semua orang tahu gitu ya. Satu rahasia tentang apa? Tentang kenapa sih dia mengutus Kristus. Dan ketika dia mengutus Kristus, itu adalah rencana Tuhan yang sudah sejak dahulu itu ditetapkannya, dan itu terjadi karena memang dia begitu murah hati sama kita, gitu ya. Tujuan Allah ialah supaya apabila waktunya tiba, ia akan mengumpulkan kita semua dari tempat manapun kita berada, di surga atau di bumi, untuk berada bersama dengan dia di dalam Kristus selama-lamanya, gitu ya. Jadi, eh, keren ya, rencana Tuhan yang terbaik itu sekali lagi bukan berdasarkan keadaan atau kondisi kita, tapi rencana Tuhan yang terbaik itu sebenarnya dibuktikan melalui pribadi Kristus ya. Eh,
disingkapkan kepada kita rahasia kenapa dia mengutus Kristus, yaitu rencana yang sudah sejak dulu ditetapkan karena dia begitu bermurah hati pada kita. Jadi itulah bukti rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 16 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Saya senantiasa berdoa bagi saudara serta memohon kepada Allah Bapa yang mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus supaya memberi kepada saudara kebijaksanaan. Apa sih kebijaksanaan itu? Ternyata kebijaksanaan itu artinya bukan hanya bijaksana dalam memutuskan sesuatu misalnya gitu ya, tetapi yang bijaksana itu adalah untuk bisa melihat dengan jelas dan mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus itu dan apa yang telah dilakukannya bagi saudara. Waktu kita mengerti, waktu kita bisa melihat dengan jelas dan mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus itu dan apa yang telah dia lakukan bagi kita, nggak ada satu peristiwa pun yang begitu eh, besar ya kemudian bagi kita gitu. Tidak ada satu masalah pun yang kemudian begitu apa ya, begitu menyeramkan, begitu menakutkan. Begitu ketika kita tahu siapa Kristus itu dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Tidak ada satu masalah pun yang terlalu besar gitu ya untuk kita kemudian punya alasan untuk mempertanyakan gitu. Sebenarnya ya kalau kita renung-renungkan, untuk kita mempertanyakan Tuhan engkau di mana? Tuhan mengapa engkau biarkan ini terjadi gitu ya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu yang sering muncul dalam benak kita, tetapi kita sadari atau tidak kenapa pertanyaan itu bisa muncul dalam benak kita itu semata-mata karena kadang-kadang kita nggak melihat dengan jelas dan kadang-kadang kita nggak mengerti dengan sungguh-sungguh siapa sih Tuhan Yesus itu. Siapa sih Kristus itu dan apa sih yang sudah dia lakukan bagi kita? Saya berdoa supaya hati saudara dipenuhi dengan terang, sehingga dapat memperoleh pengertian. Nah, ini yang luar biasa ya, sehingga dapat memperoleh pengertian mengenai masa depan yang telah dia sediakannya bagi saudara. Mari kita sama-sama perkatakan bahwa eh, Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik bagi setiap kita ya. Eh, jadi ketika kita mengerti siapa Kristus itu dan apa yang telah dilakukannya bagi kita, nggak ada alasan untuk kita mempertanyakan rencananya. Nggak ada alasan untuk kita takut akan hari depan. Nggak ada alasan untuk kita merasa gentar, merasa gamang atas kehidupan ini, merasa puzzled gitu ya, eh, dengan situasi yang terjadi di sekeliling kita. Gitu. Jadi hal yang pertama, bukti bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, itu adalah dengan diberikannya Kristus di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bukti bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, kita bisa lihat di ayat berikutnya, di ayat yang ke-11. Eh, Tambahan pula, karena apa yang dilakukan Kristus, kita menjadi suatu pemberian kepada Allah yang menyukakan hatinya. Karena sebagai bagian dari rencana Allah yang mutlak, sejak semula kita sudah dipilih. Jadi ini ya, sebagai bagian dari rencana Allah yang mutlak. Itu keren banget ya. Sejak semula kita sudah dipilih untuk menjadi miliknya. Segala sesuatu terjadi seperti yang telah ditetapkannya dahulu kala. Tujuan Allah dalam hal ini ialah supaya kita hendaknya memuji Allah. Jadi rupanya eh, sebagai bagian dari rencana Allah yang mutlak, kita sudah dipilih sejak semula untuk menjadi milik Allah gitu ya. Dan tujuan Allah melakukan ini adalah supaya kita memuji Dia dan mendatangkan kemuliaan kepadanya. Karena segala perbuatan yang penuh kuasa bagi kita yang direncanakan menjadi yang pertama-tama beriman di dalam Kristus. Keren ya. Jadi rencana bukti bahwa rencananya itu adalah yang terbaik. Tadi yang pertama kita dikasih Kristus, yang kedua kita itu dipilih menjadi miliknya gitu ya. Kita sudah dipilih menjadi miliknya sejak semula. Dan tujuan ini adalah supaya kita senantiasa memuji Allah dan mendatangkan kemuliaan kepadanya. Tujuan kita dipilih sama Tuhan bukan untuk bersungut-sungut. Tujuan kita dipilih sama Tuhan bukan untuk khawatir, bukan untuk cemas, bukan untuk takut ya. Tujuan Tuhan memilih kita menjadi miliknya
adalah supaya kita boleh senantiasa memuji Tuhan gitu ya dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 4 dalam terjemahan The Message ya. Dikatakan long before he laid down earth's foundation, jauh sebelum dia meletakkan dasar bumi ya. He had us in mind. Dia sudah ada diri kita di dalam pikiran Tuhan gitu ya. Had settled on us as the focus of his love. Dia sudah mengambil keputusan gitu. Dia sudah menetapkan kasihnya kepada kita. Dia sudah menetapkan kita sebagai fokus dari kasihnya Tuhan gitu loh. Jadi dia nggak berubah-berubah gitu. Tuhan itu cintanya sama kita nggak pernah berubah-berubah. Kasihnya sama kita eh, nggak pernah diombang-ambing oleh keadaan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimana situasi kita, dia sudah settle gitu ya. Fokusnya, fokus Tuhan dalam hidup kita itu sudah settle gitu. Dia 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 mengasihi kita gitu. Makanya kenapa di dalam Mazmur 23 dikatakan kita itu kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengejar-ngejar kehidupan kita gitu. Jadi eh, memang ngikutin kita karena memang dia sangat mengasihi kita gitu ya. Dan dia mengasihi kita, dia menjadikan kita fokus dari cintanya untuk menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang utuh, bukan jadi orang-orang yang broken ya, bukan jadi orang yang broken heart, broken soul, broken mind, bukan gitu ya. Tapi dia pengen menjadikan setiap kita itu pribadi yang utuh dan menjadikan setiap kita itu menjadi pribadi yang kudus, yang berkenan gitu ya. Oleh karena cintanya. Jadi kita kudus bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita menjadi kudus itu karena semata-mata karena kasih Tuhan. Yakobus 1 ayat 18 di New Century Version dibilang, God decided to give us love through the word of truth ya. Jadi Tuhan sudah eh, menetapkan untuk memberikan kepada kita kehidupan melalui perkataan firman ya, perkataan kebenaran. Jadi kita menjadi orang yang paling penting ya, menjadi the most important of all the things he made. Jadi kita menjadi ciptaan, menjadi pribadi yang terpenting dari segala ciptaan ya, segala yang Tuhan cipta. Gitu. Jadi luar biasa di mata Tuhan kita itu pribadi yang begitu penting gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak anggap diri kita ini sebagai prioritas ya. Kita nggak anggap diri kita sebagai pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan gitu. Kita kadang mandang sepele, kadang menyalahkan diri sendiri, kadang mempertanyakan kita mampu apa enggak gitu ya. Kadang memandang rendah diri sendiri, kadang nggak percaya Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik gitu. Padahal kita itu adalah the most important of all the things he made gitu ya. Ini kata-kata firman gitu. Jadi yuk kita sama-sama mau sepakat dengan apa kata firman bahwa kita sudah dipilih menjadi milik kepunyaan Tuhan ya. Tadi ada dua hal yang kita sudah pelajari bersama sebagai bukti rencananya yang terbaik. Yang pertama, dia memberikan Kristus dan yang kedua, dia memilih kita sebagai miliknya. Dan yang terakhir, di Efesus 1 ayat 13, karena apa yang dilakukan Kristus, saudara sekalian yang mendengar berita kesukaan tentang bagaimana diselamatkan, serta yang beriman kepada Kristus juga dimateraikan sebagai milik Kristus oleh Roh Kudus ya, yang telah lama dijanjikan kepada semua orang Kristen. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Yuk kita baca sama-sama ya. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Jadi Allah nggak main-main gitu ya, tapi Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan materai roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Jadi hal yang ketiga, bukti bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik adalah dengan Dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus inilah yang menjadi materai ya,
materai yang menjadi bukti bahwa Allah itu sudah membeli kita dan hidup kita sudah dibayar lunas oleh darahnya gitu, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dan kehadiran Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Ya, jadi hanya masalah waktu kok gitu ya sampai segala janji-janji Tuhan yang indah, berharga dan mulia itu boleh termanifestasi nyata di dalam kehidupan kita. Eh, dan karena Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan setiap kita, maka Roh Kudus inilah yang menjadi jaminannya gitu ya. Jadi tiga hal yang kita sudah pelajari bersama-sama pada pagi hari ini mengenai rencana yang terbaik yang diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 14. Buktinya adalah dia sudah memberikan Kristus dalam hidup kita. Dan kita dipilih menjadi miliknya, menjadi anak kesayangan Tuhan, dan juga dia memberikan kudus ya sebagai materai dan jaminan bahwa semua yang dia janjikan itu akan termanifestasi nyata dalam kehidupan setiap kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.